Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, dan itu kenikmatan berupa iman dan Islam dan juga kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa mulai kembali lagi ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Pun monggo minara. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dahulu pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Al-Fatihah. Ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin jamil awliya'i wa syuhada'i wal ulama'i wal fuqaha'i wal mufassirin wal muhaddisin was shalihin wa ali kulli nashabi kullin atba'i kullin arwahi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Muhammad sallallahu ila yaumiddin. Al-Fatihah. Al-Imam al-Mujaddid Hujjatul Islam wal Muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tsumma ila hadratina liman arwahi abaina wa ummahatina wa jadina wa masyayikhina liman ukhuna alaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, wa qala dan berfirman ta'ala Allah Ta'ala, qala alladhi 'indahu ilmun
Qala berkata, alladzi seseorang indahu yang mempunyai ilmu minal kitabi dari kitab. Ana aku atika akan membawa singgasana, ini kisah Nabi Sulaiman, kepadamu bihi dengan ilmu. Nah, itu lanjutan ayatnya, qabla ayyartadda ilaika tarfuka. Kita boleh memberi buku dicuplek titik kali Imam Ghazali. Lanjutan ayatnya, qabla ayyartadda, qabla sebelum, ayyartadda kembalinya, ilaika padamu, apa yang kembali, tarfuka kedipan matamu. Ini kisahnya Nabi Sulaiman. Betul bisa ditulis waktu itu surat An-Naml ayat 40. Falamma ro'ahu, falamma maka ketika dia maksudnya Nabi Sulaiman, ro'ahu melihat singgasana, ro'a melihat hu yaitu singgasana, mustaqirron terletak, indahu di hadapannya. Qala dia Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi, ya. Hadza ini min fadli rabbi, termasuk fadli karunia rabbi Tuhanku, liyabluwani untuk mengujiku, ashkuru apakah aku bersyukur, am akfuru ataukah aku ingkar. Waman barang siapa syakaro bersyukur, fa innama maka sesungguhnya yaskuru dia bersyukur, li nafsihi untuk dirinya sendiri. Waman kafaro, waman dan barang siapa kafaro kufur atau ingkar, fa inna rabbi, fa inna maka sesungguhnya Rabbi Tuhanku, ghaniyun maha kaya, karimun maha mulia. Niku lanjutan ayate, niku nyendak pengin ro ayate nggih. Jenengan pados sinten nggih, surat An-Naml ayat 40, niku kisah Nabi Sulaiman. Napa sing dikisahnya Nabi Sulaiman? Dulu ketika, maka pentingnya ilmu niki nggih. Ketika Nabi Sulaiman punya tantangan menghadapi seorang ratu, raja perempuan namanya Balkis, Nabi Sulaiman kan penasaran, kenapa Balkis ini selalu pakai bajunya itu pasti sampai ke tanah, bosojone kok kelombor sampai menyapu tanah. Penasaran. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan
pembesar-pembesar kerajaan bagaimana mendesain jalan menuju singgasananya itu, supaya Ratu Bilqis kalau diundang ke singgasananya bisa membuka roknya ini, meksi yang bawah ini bisa pengen tahu apa isi kakinya kok ditutup terus kemana-mana. Oke. Akhirnya ada seorang arsitek di zaman Nabi Sulaiman, Baginda Raja, kalau Baginda Raja setuju, saya bikinkan kolam di depan kerajaan Baginda, dan kolam itu saya kasih kaca, dan di bawahnya kaca itu adalah kolam dengan ikan-ikan yang sangat bagus, biar si Balkis menyangka bahwa itu adalah air, supaya nanti pakaian yang bawah ini diangkat oleh Balkis sampai mata kakinya kelihatan. Nabi Sulaiman setuju. Terus Nabi Sulaiman berpikir, kalau begitu sekarang kumpulkan semua pembesar-pembesar kerajaan Sulaiman, termasuk dari golongan para malaikat dan golongan jin. Ditanya jin, wahai jin, apakah kamu bisa memindahkan kerajaan Bilqis dalam waktu yang singkat? Katanya jin, tenang Tuan Raja, saya akan pindahkan sebelum Tuan Raja duduk dan berdiri kembali duduk lagi, singgasananya Balqis sudah ada di depan kerajaan Baginda. Akhirnya disuruh mencoba, ternyata tidak berhasil. Maka jin itu dijuluki Ifrit. Apa Ifrit? Nah, jin kadung ngomong orang iso mbuktekno, jadi kedabrus. Makanya jin itu boleh dijuluki jin Ifrit, raja jin. Terus malaikat dipanggil, disuruh memindahkan singgasananya Balqis dalam waktu sekejap. Ternyata malaikat juga tidak berhasil. Berkaget, malaikat juga gagal. Semuanya oleh Nabi Sulaiman sudah dipanggil untuk memindahkan. Tapi ada satu orang yang belum diminta oleh Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman akalnya tidak mungkin mengatakan akalnya tidak mungkin. Ini ada satu orang di kerajaan ini yang belum saya tanya. Semua orang sudah saya tanya untuk memindahkan singgasana Balqis. Golongan malaikat, semua malaikat disuruh pindahkan, gagal. Jin gagal, ya manusia juga gagal. Ada orang yang pekerjaan setiap hari merawat kudanya Nabi Sulaiman, ya, memberi makan, memandikan kuda, dan orangnya menurut kastanya kerajaan dia adalah seorang sudra kelas bawah. Tapi Nabi Sulaiman itu positive thinking, husnudon, di hatinya husnudon, tapi akalnya tidak menerima. Mosok tukang ngarit iso takon mindane singgasana yang begitu jauh dari kerajaan Seba menuju Palestina. Tapi Nabi Sulaiman karena Nabi, dia selalu husnudon. Coba ini tinggal hamba Allah yang satu belum saya tanya. Terus akhirnya ditanya, wahai Asif bin Barkhoya, ada yang menyebut bin Barkhia, tapi ini namanya Asif bin Barkhia atau bin Barkhoya. Semua orang yang ada di kerajaanku sudah aku tanya, tinggal kamu yang belum aku tanya. Apakah kamu mampu memindahkan kerajaan Balqis ke tempat kerajaanku sebelum Balqis datang sampailah di kerajaan ini? Maka orang itu mengatakan, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuka. Saya akan pindahkan kerajaan Balqis ke depan Tuan Raja sebelum mata Tuan Raja berkedip dan menutup lagi. Tadi jin ibrit kan, Tuan Raja silakan berdiri, kembali duduk, singgasana sudah ada di depan Tuan Raja, tapi gagal. Ini malah kok melek kedip meneh, kedipan mata begini sudah ada di depan. Ya. Cuma
Sulaiman di sini Asif bin Barkhoya mengatakan falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ya, terus dia berluani an ashkuru am akfuru. Sebenarnya permintaan Tuhan itu adalah ujian bagiku. Aku bisa bersyukur atau lebih ingkar. Ternyata kerajaan Ratu Balkis itu pindah dengan cepat, bukan diambil, dikeduk, disoret, digotong. Ternyata ilmunya botolnya pindah satu-satu, cepat pindah sampai membangun kerajaannya pindah situ sendiri. Dan dengan kan didongkel, terus diangkat, diumbah noter, digolong alik. Tapi ternyata ilmunya Asif bin Barkhoya ini tidak seperti itu. Nah, ilmunya sekarang dikenal dengan nama teleportasi, pindah siji-siji tapi dengan cepat langsung membentuk singgasananya Balkis. Orang ini mengatakan hadza min fadli rabbi. Kalau jenengan ngerti duwe konco sing hebat ngoten ya napa? Pasti ditepuk pundak. Ternyata sampean hebat le, iso ngene le. Nggih ta? Dan Nabi Sulaiman boten begitu tahu hamba Allah yang disangka tidak mampu, tapi ternyata mampu. Ya. Apa yang disampaikan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman langsung sujud mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke. Dan dengan orang kancane sing hebat ngetop, waduh ternyata sampean hebat ya iso ngene. Gitu. Kalau Nabi Sulaiman baru sujud mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Nabi Sulaiman pasti batal kenabiannya karena tidak mengakui hadza min fadli rabbi. Ya. Nah, ternyata Ratu Seba namanya Balkis kaget, kok sing ada bangunan persis singgasanaku di sini. Boten ngerti deh, niku adalah singgasananya dipindah oleh Asif bin Barkhoya. Kata Nabi Sulaiman pada Asif, akulah yang mendapatkan takdir sebagai nabi. Kamu menjadi orang biasa, tapi ilmumu bisa setara dengan seorang nabi. Aku nabi saja tidak bisa seperti itu. Nah, ini karena kekuatan ilmu. Dengan orang biasa bisa jadi ulama besar, bisa jadi teknokrat kalau punya ilmunya. Ini dicontohkan oleh Allah dalam kisahnya Nabi Sulaiman. Padahal orang itu seumur hidupnya sebelum diminta oleh Nabi Sulaiman, kehidupannya adalah tukang kebun. Ternyata walinya Allah yang luar biasa ilmunya. Oke. Dan rahasia Ratu Bilqis diungkap oleh Nabi Sulaiman ketika dipersilahkan oleh Nabi Sulaiman masuk ke singgasananya. Dia mengira itu adalah air karena kaca. Akhirnya roknya yang bawah ini ditarik ke atas. Nabi Sulaiman tahu, tuh kok sikilnya Bilqis kayak ngono. Wongnya payu, orangnya cantik sekali, kakinya ini jari-jarinya hilang. Kedua kakinya ini jari-jarinya kalau jalan ini jinjit seperti ini. Terus diberitahulah oleh yang namanya Asif, wahai baginda raja, kenapa si Balkis seperti itu? Karena Balkis itu setengah menungso, setengah jin. Bapaknya menungso, ibunya jin. Nah, ngono demen nyenengno anak jenenge Balkis. Jadi ngono Quran maksudnya 10 sing ngomong. Balkis nek digawe merek baju yo gak apa-apa, bajune ratu jin. Oke. Nabi Sulaiman kan penasaran, ono wong wedok kok hebat. Ternyata orang kalau bapaknya manusia, ibunya jin atau sebaliknya, itu terlahir pun sudah kodratnya langsung otomatis sakti.
Kalau manusia itu diberi ilmu, kalau jin diberi kesaktian. Ini bedanya manusia dengan jin. Asif bin Barqoya diberi ilmu oleh Allah, bisa mengalahkan kesaktiannya jin. Maka ini pentingnya ilmu. Ilmu bisa mengalahkan segala galanya. Pernah kerungu mireng sikile Balkis niku protes. Dereng bayangannya mau Balkis iku ayu, ya, sogeh kaya raya. Nah, ternyata kok rokane dawa wae wis nyantri Balkis gitu. Gak ngerti mergo nutupi sikile protes. Ternyata bapaknya Balkis niku Raja Seba yang dulu nikah dengan Ratu Jin. Tenang Jawa paling pada kali wong biasa kawin karo Nyai Roro Kidul. Akhirnya dia anak sakti, ya, kayaknya blorong sakti. Nah, terus Nabi Sulaiman bertanya kepada si Asif, kamu bisa seperti itu, rahasianya apa? Maka tenggene Quran yang dijelaskan qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab. Saya punya kitab. Ya, punya kitab yang saya pelajari, ya, dari nenek moyang saya, sanadnya nyambung ke Mbah Adam. Kitab ini, ya. Dan saya selalu membaca doa di dalam kitab itu untuk semua keinginan-keinginan saya dan dikabulkan oleh Allah. Terus wiritanmu apa? Wiritannya kamu apa? Kok bisa sampai memindahkan secepat itu kerajaan Ratu Balkis? Aku setiap hari hanya zikrullah, menyebut-nyebut Allah dengan Asmaul Husna. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Maka ketika aku sholat 2 rakaat tadi, aku sujud dengan zikir ya Hayyu ya Qayyum atini mulkal Balkis. Begitu aku berdiri, maka sudah pindahlah yang namanya singgasana Balkis. Karena dungane maneh ta? Kok cuma singkat seperti itu? Ya, dasar aja ya. Nabi Sulaiman nabi, atine nabi tapi otaknya raja penguasa. Masa aku kalah karo penggawaku ini, obiku ini, tukang kebunku. Hatinya memang nabi tapi kepalanya raja. Raja otomatis penguasa. Ono kita apa sing diwarisna ono teko ngene bapakku. Aku dijajahi bapakku. Dan akhirnya ketika saya ngaji pun saya tanyakan kepada guru saya, Tuan Guru, itu kan ada kisahnya Asif bin Barqoya atau bin Barqoya itu bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Apa Tuan Guru punya doa yang dibaca oleh Asif bin Barqoya? Ada. Kalau kamu kuat bawa, silakan dibawa doanya. Bagaimana caranya saya punya ilmu seperti Asif bin Barqoya atau bin Barqoya? Ya ini ada, nanti saya tuliskan doanya. Ternyata doa itu diberikan ke saya, dijazahkan ke saya. Ternyata isinya Ismul A'zam semuanya yang dibaca oleh Asif bin Barqoya. Ini kekuatan ilmu. Jadi nggak perlu, kalau kita sudah punya ilmu nggak perlu perewangan, alias nggak perlu khotam. Kalau punya ilmu kita nggak perlu pembantu, bisa semuanya bisa sendiri. Itu yang dilakukan oleh Asif bin Barqoya. Ternyata ilmunya jangan-jangan bisa melampaui Nabi Sulaiman. Cuman takdir jadi nabinya adalah Sulaiman. Jadi seperti jenengan. Sing takdir dari Presiden Pak Jokowi, keilmuan jenengan bisa melebihi Pak Jokowi. Mung nasibe tetap ora bejo kaya Pak Jokowi. Gelarnya jenengan lebih banyak dibanding Pak Jokowi. Pak Jokowi insinyur tok cukup dari presiden, gitu. Jenengan sing insinyur, magister sains, PhD, profesor ada di presiden. Ilmunya tinggi tapi tidak ditakdirkan menjadi raja seperti Sulaiman. Akhirnya banyak orang mengira bahwa Seba, ya, Ratu Seba itu ada
adanya di Wonosobo. Tafsirnya tetap ngawuri. Jadi ini gambaran yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dari kisahnya Ratu Balkis, Nabi Sulaiman dan Asif bin Barkhoya. Sebentar Gus, mau tanya Gus. Oke. Ini ya Hayyu ya Qayyum, utama mana membaca Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum? Langsung dipotong dengan ya Hayyu ya Qayyum. Itu tadi di Quran dijelaskan qala alladzina 'indahu ilmun. Orang yang punya ilmu berkata, ya, ini ilmu saya dari kitab, dari ijazahnya yang punya ilmu. Jadi ketika di dalil yang lain lebih utama mana? Ya lebih utama yang diijazahkan kepada yang menerima ijazah. Contohnya lebih utama mana Gus? Zikir Allah sama la ilaha illallah. Hadis Nabi mengatakan fa'lam anahu la ilaha illallah afdalu dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Ya seutama-utamanya zikir. Tapi orang lain mengatakan zikir cukup Allah. Nah, itu tergantung sangat kita menerima ilmunya. Maka di sini dikatakan qala alladzina 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi. Pun. Nah, saya diberi catatan oleh guru saya, inilah doanya Asif bin Barkhoya. Dulu saya disuruh puasa selama 40 hari, kosong rawat, ya, membaca doa yang dibaca Asif bin Barkhoya, terus sisanya membaca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Mati di urusan. Saya nggak membayar, nggak minta singgah sana, bagi saya mending fulus. Walhasil fulus. Terus saya pikir-pikir gini, diopo terusan duit sampai nikahi, ya. Mau saya bagi-bagi orang, mau ingin jangan kanggo aku. Biasanya ilmu yang dari Allah untuknya apa? Ya sudah, jangan dibelok-belokkan. Akhirnya bingung karena waktu mencoba ilmu, saya nggak punya tujuan, pokoknya pengen ngerti mustajabah nggak ilmunya Asif bin Barkhoya. Ternyata dipindahkanlah oleh Allah kotaknya uang itu ke hadapan saya. Nah, kalau mau tahu doanya ya di sini. Ya. Ternyata memang betul, pindahnya seperti teleportasi. Terus saya coba lagi. Nah, saya pakai wiritan. Di situ ada wiridnya. Terus wiritan itu ada uang dolar jalan terus di depan saya satu lewat. Pegang gini enggak bisa. Saya pegang lagi enggak bisa. Kenapa ini dipegang enggak bisa? Padahal doanya Asif bin Barkhoya sudah saya baca. Saya ingat ngaji ya, ini dari kekuatan ilmu, kok ilmuku kayak gitu, duit ini nggak mampu. Ternyata Thariqatul Aghniyahnya Nabi Sulaiman dan Asif bin Barkhoya itu membaca Yasin. Nah, makanya nanti kalau kita ngaji Yasin di bulan Ramadan, itu ada rahasianya. Yasin, Allah itu sebelum menciptakan langit bumi seisinya membaca surat Yasin sama surat Toha 6000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya, kita penasaran ilmunya kalau bocor. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikul mulki wal malakuti wal qudrati wal quwwati wal izzati wal jabarut.
malikul amlakil arsyiyati wal kursiyya was samawati wal ardiyah tabarakallahu rabbul alamin dzul quwwatil balighatin. Wow niki petang lebar. Nggih. Terus yang terakhir ajibu wasma'u wa ati'u wa asri'u fi qadha'i hajati hadhihi bla 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 bla. Ma aqsamtu bi alaikum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Ya qaumana ajibu da'i Allah il ayati. Aluhan al-ajal asasa innahu bin Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya fa'tuni muslimin. Oke, di tengah kata wajah sing niki mawon dengan patek apa? Terkenal ya, innahu bin Sulaiman wa innahu. Nah, ternyata karena menyebut ismul azamnya Allah, yang bergerak adalah Allah, bukan malaikat juga bukan jin. Ini kekuatan ilmu. Maka Imam Ghazali mengatakan ini contoh kekuatan ilmu. Ya. Kalau pada apa yang berkaitan dengan urusan keduniaan tidak takut dengan ujian, coba ujian. Kalau saya kok takut. Ini dunia itu sama dengan mobil. Kalau tidak belajar dulu takut nabrak. Sebagai contoh ini, istri saya leskan nyetir mobil 10 kali, tidak lulus. Sampai saya belikan Honda Jazz kecil, dia nggak lulus. Yang satunya lulus, karena ilmunya nggak dikuasai. Ya. Seperti jenengan saya suruh pulang malam kan takut, karena hantu. Bukan takut karena Allah, takut karena hantu. Jenengan nggak bisa menguasai hantu. Nah, sama dengan dunia. Kalau kita minta dunia, kalau belum punya ilmunya, kita juga akan diombang-ambingkan oleh dunia. Makanya kita sebelum minta dunia kepada Allah, kita harus tahu dulu dunia itu karakternya bagaimana. Orang ketika nggak punya uang, ingin punya uang banyak, tapi ketika punya uang, orang nggak bisa ngapa-ngapain dengan uang. Untuk apa uang ini? Mau sedekah bingung, mau beli ini bingung, beli ini bingung. Jangan belum punya uang miliaran, ketika punya uang miliaran pikir bingung, ngengkel, kayak ditinggal pacarnya. Iya, saya kalau nggak punya uang miliaran ngengkel. Kalau jenengan dikasih miliaran tambah bingung. Maka akhirnya supaya kita ini, makanya dulu Nabi Sulaiman ditanya Allah, Sulaiman kamu pilih harta atau pilih ilmu? Maka Sulaiman jawabnya pilih ilmu. Ilmu itu semakin diamalkan, semakin tua kita, ilmu semakin bermanfaat. Contohnya zikir wirid saja. Dengan zikir wiridan sejak usia 15 tahun atau 20 tahun lah minimal. Kalau dengan mendapatkan wirid itu sampai sekarang, pasti ilmunya jadi. Itu kalau ilmu. Kalau harta semakin kita amalkan, hartanya habis. Contohnya kayak saya begini, diberi ilmu oleh Allah, ilmu ABC, saya amalkan. Ilmu saya mendatangkan dunia, bukan dunia mendatangkan ilmu saya. Ilmu saya mendatangkan dunia, sehingga dunia itu bisa saya kendalikan untuk kepentingan saya di dunia, juga kepentingan saya nanti di akhirat. Kalau bukan karena ilmu, saya nggak bisa bangun rumah, nggak bisa menyediakan fasilitas untuk ngaji. Ini karena kekuatan ilmu. Setiap orang yang punya ilmu, supaya tidak dikendalikan tidak dikendalikan oleh dunia, maka kita harus punya ilmunya dulu supaya dunia yang ikut kita. Kebanyakan dari kita ketika ditinggal dunia menangis, bukan dunia yang jenengan tinggal terus menangis. Kita ditinggalkan dunia 3 hari saja, ditunda oleh Allah, rizkinya nggak datang,
Kira-kira apa? Wiritan sembarang kalir diwoco. Tapi lek duwike wis akeh, wiritan sembarang kalir lali dipeti, dibawa ke kotak, dimasukkan lemari. Ya. Nah, ternyata namanya Asif bin Barqoyah itu punya warisan dari nenek moyangnya. Kitabnya itu Al-Ajnas. Okay. Kitab Al-Ajnas. Nah, di kitab itu seperti yang diajarkan di dalam kitab, ternyata kitab itu membahas latoif yang ada di manusia. Kalau kita belajar ilmu thariqah itu kan ada latifatul sirri, latifatul qalbi, okay, dan latifah-latifah yang lain. Maka saya pelajari. Kalau di ilmu thariqah itu kayaknya mursidnya saja yang ngamalkan, muridnya nggak dikasih amalan, enggaknya ini mursidnya. Iya, karena saya keliling, saya minta ijazah itu nggak pernah ada yang kasih. Padahal yang diwiridkan ya sama dengan saya. Cuman karena saya tidak masuk ke lembaga thariqah yang mutabaroh, ya boleh nggak dapat. Padahal yang diamalkan, saya minta latifatul qalbi itu bagaimana ini? Ternyata wiridannya tapi gak diijazah. Oh, kalau itu ya sama dengan apa yang saya wiridkan. Sampai ilmunya Nabi Isa untuk menghidupkan orang juga sama, di situ Ismul A'dham semuanya. Oke, maka rahasia ilmu itu 99 ada di Asmaul Husna. Yang satu ini rahasia yang tahu adalah Nabi dan Rasul dan orang tertentu. Kalau tahu itu berarti jenengan sudah kenal nama Allah. Ini contoh ilmu. Gimana? Kalau saya sudah kenal, Ismul A'dham. Iya, yang satu. Perjalanan 5 tahun saya berjalan. Akhirnya ketemu tapi di buku. Tidak ada yang menjasai. Berarti dapat STNK nggak dapat motornya. Atau sebaliknya dapat motor nggak dapat STNK. Kalau bisa saya minta menjasai. Ya ini ngaji karena kitab Ihya, saya buka sedikit, okay? Seperti Latifatul Ula. Kalau jenengan belajar Latifatul Ula di kelompok thariqah ya bertahun-tahun jenengan belum sampai di sana. Dengan nama Allah yang Maha Kuat dan Maha Agung, awalnya makhluk yang taat pada Allah, sementara adalah taatnya malaikat pembawa arsy. Okay? Ini di Latifatul Ula. Terus asmanya ini biham yafa jin bijam matin yafarin maihakorin masyalin syahunin bijahunin malyahunin. Ini Asmaul A'dhamnya. Pernah mendengar Ismul A'dham ini? Ya, katanya sudah ketemu yang satu. Ini di Latifatul Ula. Ini biham yafakin bijam matin yakfarin maihakorin masyalin syahunin syawanin bijahunin malyahunin. Ini bahasanya Suryani, bukan bahasa Arab. Tafsiruha bil Arabiyah. Tafsirnya di dalam bahasa Arab, ya Allah, antal wahidu, antas somadu, antal qadiru, antal hayyul qayyum, Rabbi. Ini bisa dibaca Rabba kulla syai'in wa ilaha kulli syai'in wa alima bi kulli syai'in qadirun ala kulli syai'in la ya zibu angka misqala dzarratin syai'in ta'alaita fala turo. Artinya kalau diartikan, wahai Allah, Engkau yang maha tunggal, Engkau yang maha tempat bersandar, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha hidup berdiri dengan sendirinya, Tuhan yang mengurus segala sesuatu dan Tuhan segala sesuatu, dan Engkau mengetahui pada segala sesuatu, yang maha kuasa atas segala sesuatu, Engkau maha tidak tercela sekecil apapun, Engkau yang maha tinggi dan tidak terlihat.
Itu kalau diterjemahkan kurang lebihnya seperti itu. Itu karena bahasa Suryani yang isinya Ismul A'dham. Maka Ismul A'dham itu dalam bahasa Suryani Allah itu Ahid, Ahid. Ya. Nah, kekuatan ilmu ini, contohnya ini, pakai kekuatan ilmu. Jenengan kan mengenal malaikat namanya Hamalatul Arsy, sing nyonggo arsy singgasananya Allah. Apabila kita membaca ini, Ismul A'dham tadi itu, nah kita membaca itu, maka malaikat yang ada di arsy-nya Allah itu langsung semuanya berdiri dan mohon izin kepada Allah untuk mendatangi orang yang membaca itu. Contohnya begini, ketika hujan, kita tahu hujan itu kan semua aktivitasnya diserahkan oleh Allah kepada siapa? Kepada malaikat Mikail. Rizki, hujan, itu urusan Mikail. Berarti kalau kita urusan uang, yang donasi kita setiap hari siapa? Mikail. Berarti hujan juga Mikail. Nah, kalau kita membaca Ismul A'dham seperti ini, disampaikan pada Mikail, Mikail tahu minta apa Gus? Coba kau usah udan, masa kayak isi karo Gus Yuki udan untuk ini mau ngate ngaji gitu. Akhirnya nggak hujan, karena yang mengendalikan hujan adalah Mikail. Terus suatu ketika nggak punya uang, wiritan, terus Mikail kita kasih tahu, bunga ini gak donasi aku di nogi, kakean masih tak kenal awamu, ya kan? Terus wiritan, iya karena butuh, iya karena stain, iya karena butuh, iya karena stain, iya karena butuh, iya karena stain, ya sariu, ya qorib, ajib ya Mikail. Ya, karena ia karena butuh, ya karena stain, segeralah Mikail, masuk gak perasaan belas karo aku, masuk dadi Gusti gak duwe yang bayar foto nang masih ora duwe. Ini karena yang kita tahu. Nah, untuk mengetahui siapa yang mendonasi kita, itu kan kita butuh ilmu. Malaikat Allah yang wajib diketahui sekian, Nabi Allah yang sekian. Makanya kan ada pertanyaan di ujian, bukan ujian ya, pertanyaan di Waraqat dan Mu'in, jumlah Nabi dan Rasul berapa? Malaikat yang wajib diimani berapa? Kita kan tahu tugasnya para malaikat, itulah yang kita harus tahu dulu, baru ilmunya. Kita nggak tahu tugasnya malaikat Ismul A'dham ini, kita serahkan ke malaikat Israel. Ya jenengan nggak tambah kaya, tambah dicabut nyawa nih. Contohnya seperti itu. Nah, inilah kira-kira yang dimaksud di dalam ayat ini yang ditulis oleh Imam Ghazali. Detailnya ya nanti kita belajar khusus ilmu yang seperti itu. Makanya dulu saya tanya pada guru saya, guru kira-kira di masa saya nanti dewasa, ilmu apa yang harus saya miliki? Ya kamu harus belajar ilmu formal dan belajar ilmu ini. Kalau kamu cuma formal saja, kamu nggak bisa jadi orang sukses, karena saingannya banyak dan ilmu itu mudah dipelajari oleh banyak orang. Kalau ilmu ini tidak mudah dipelajari oleh banyak orang, tapi syaratnya kamu harus bertakwa kepada Allah. Tugasnya mau bertakwa, baru dikasihkan ilmunya. Nah, itu baru saya pelajari ilmunya. Akhirnya ilmu dunia, saya lihat dunia ternyata seperti ini. Ketika kita sudah menguasai dunia, nggak punya uang itu datang, nggak butuh aku tak Gus. Gak butuh sih. Nah, kalau jenengan kok gak teko-teko ya duit ya, semuanya nambah bakul wedhus ya, ora teko-teko bakul ya, bakul ketek gak teko-teko.
Makanya Imam Syafi'i sama Imam Malik itu, kalau Imam Malik kan tawakalnya kepada Allah sudah ilmunya tingkat tinggi. Batin begini, ya Allah, kalau bikin pingin, kalau 10 tahun ramangan anggur, masa kapan iso ngrasakno manise legine kejute anggur. Delalah bijinge nek sing gowo. Kula pengen ya Allah, kandang kuwi lho Mi. Wis ra nek pitik ismin, kapan ya tuku pitik? Engko ae barangno wis gak apa-apa. Ya wis muga-muga Allah ngirimi pitik. Lah kok ono nggih Gusti Allah mongkon Pak Haji jane mriki gowo pitik. Itu beriku. Akhirnya begini pitik kalau beleh karena enten tamu wadah kalau beleh. Oke. Kula nggih ngoten ngomong kapan ya pager ngarep iki tak ganti besi supaya anu. Gak usah wis dhisikno pager iki pintu gerbange garasi sing anyar. Ngene. Lah kula karo kula sing arep tak rapeti garasi ngerotok suwe mergo nilainya garasi lebih besar daripada pintu gerbang. Kamu nggih ngoten serono pager ditatat krek langsung krotol. Pemiku kayu gitu wis. Nah, disarati karo Gusti Allah lek gak ngene no pancet pagermu kok ngono no. Jadi kula kira-kira ilmu, ya, nanti selanjutnya ilmunya yang macam-macam. Imam Ghazali memberikan garis besarnya pentingnya ilmu. Kita lanjutkan wa qala ta'ala. Tambiha, ya, lanjutannya itu tambiha. Tambiha menjadi peringatan ala annahu bahwa ilmu itu iktadaro, yaitu kuasa, berkuasa, ya. Alaihi pada orang bikuatil ilmi karena kekuatan ilmu, ya. Waqala ta'ala, waqala dan berfirman siapa ta'ala, Allah ta'ala, waqala alladhina utul ilma wa ilakum sawabullahi khair, ya. Waqala dan berkatalah siapa alladhina orang-orang utul ilma, utu yang diberi atau dianugerahi al ilma, ilmu. Wailakum, celakalah kalian. Sawabullahi pahala Allah itu khairun, lebih baik, ya. Nah, niku bayyana menjelaskan siapa Allah anna idhama qadril akhirati. Ini ayatnya saja ini panjang kali Imam Ghazali ditulis titik. Lanjutannya ayatnya liman amana wa amila sholihan, ya. Liman bagi orang amana yang beriman, wa amila dan mengerjakan sholihan kebaikan, wala dan tidaklah yulaqoha diperoleh pahala, ya. Illa sobirina, hanya atau illa melainkan as-sabirina, orang-orang yang bersabar. Niki kisahnya Qarun di zaman Nabi Musa. Qarun itu sinten? Jenengan kan ngertine barang pendeman ditarik metu jenenge harta karun. Qarun
itu boten merujuk satu orang. Korun itu lek cara bahasa sekarang adalah orang-orang yang konglomerat. Konglomerat yang bergabung dengan Fir'aun dinamakan korun. Nah, ketua konglomerat itu misalnya Nabi Musa. Orang-orang yang pengusaha-pengusaha konglomerat yang dekat dengan kekuasaan di zaman dulu namanya korun. Nah, dengan ayat ini suatu hari korun berpergian, terus pergi diikuti pengikutnya yang sangat banyak sampai 4.000 orang, 4.000 orang, dan menggunakan perhiasan baju-baju yang indah dari sutra, diikuti pemuda yang gagah-gagah. Kalau bahasa kita ini sekarang adalah bodyguard. Jumlahnya 300 orang. Terus wanita-wanita cantik yang luar biasa itu juga 300 orang. Semuanya menggunakan perhiasan yang luar biasa, mewahnya. Sampai-sampai di jalan itu banyak orang yang melihat siapa lewat korun lewat. Terus yang satu mengatakan begini, sebagian orang yang lihat korun itu mengatakan begini, biu ndak yo kapan aku iso kaya ngono. Gitu. Jenengan lek sampai nang atine roh numpak mobil mewah biu kapan aku iso kaya ngono, berarti kepencut kaya bolone korun. Makanya jenengan tidak bisa mengendalikan harta. Yang satu, yang sebagian lagi karena melihat kehebatan korun, kesuksesan korun, dan korun mengiming-imingi siapa yang mau gabung dengan grup WA aku ini, nanti aku jamin 1 tahun sukses, kamu punya ini buktinya kesuksesan saya. Akhirnya tertarik. Terus yang sebagian lagi ditawari korun tidak tertarik, dia mengatakan wailakum, celakalah kamu wahai korun, sawabullahi khairun, pahala Allah itu lebih baik. Nah, saat ini terjadi korun-korun zaman sekarang. Korun zaman sekarang apa? Nah, sekarang ini di zaman milenial alias zaman akhir itu manajemen korun digunakan. Manajemennya korun itu namanya flexing. Apa flexing? Gak paham. Flexing niku basa Jawane seneng pamer, basa Qur'ane riya, basa politik namanya pencitraan. Nah, korun itu pandai mengelola manajemen flexing. Orang yang kaya beneran tidak dianggap kaya, orang yang kaya bohongan dianggap kaya. Orang menjuluki dirinya sultan, orang menjuluki dirinya crazy rich. Mereka menampakkan beli nasi goreng 400 juta. Harus ningali boten niku. Ningali medsos niku, kakak beradik beli nasi goreng 400 juta. Gerobaknya dibeli 400 juta. Kalau orang yang kaya beneran kan tidak mau seperti itu. Karena apa? Kalau orang yang kaya beneran, dia tahu kalau saya menampakkan kekayaan di depan umum, besok pasti didatangi Dirjen Pajak. Ini namanya manajemen flexing, supaya orang tertarik dengan gayanya dia. Korun itu sajane hanya flexing, pamer dunia dok. Tapi sebenarnya korun tidak punya apa-apa. Pengusaha kayak yo adalah jatuh entek. Nah, makanya orang-orang seperti itu dia hanya pandai mengelola manajemen flexingnya, pamernya supaya dianggap orang kaya, orang lain supaya percaya dengan dia menampakkan kekayaannya seperti ini. Karena akhirnya banyak aja dengan dia di TV. Pertama menawari, silahkan
saya cukup 5 juta. Saya tahun 2008 sudah ditawari umroh bayar 5 juta. Kok iso ya, padahal biaya umroh, biaya dasarnya itu 15 juta. Akhirnya saya nggak enak, ikut teman-teman saya ikut berangkat beneran itu, satu kantor jumlahnya ada 50 orang berangkat. Kata orang-orang yang berangkat, sampai aja gak gelem Januari umroh, tapi pilihan saya kok gak enak gitu loh. Jangan-jangan orang ini perusahaannya cuma flexing, mau menarik, hanya menarik orang supaya mau direkrut menjadi jamaah umrohnya. Periode kedua adalah kita ikut lebih banyak lagi, berangkat lagi. Saya nggak ikut. Sampai nih lah kok gak mel-mel. Ayo saya pikir pusing-pusing, dipikir kalau mau piye. Tapi saya sudah melihat ini kayaknya manajemen flexing, manajemen pamer supaya orang makin banyak. Tiba di titik tertentu pasti jatuh. Fir'aun dengan Qarun kan di titik tertentu jatuh. Akhirnya 2018 orang yang manajemen flexing dengan cara begitu kan menampakkan kekayaannya, rumahnya mewah bak istana, wah istrinya jadi desainer internasional, kapan belajarin, dia jatuhlah dia. Ribuan jamaah umroh menuntut. Tahu kasusnya apa? Karena sudah masuk TV, nggak apa-apa kita sebutkan sebagai pelajaran kayak first travel, gitu. Itu kan manajemen flexing. Ini sudah ada di Quran ketika Qarun melakukan pencitraan kepada orang supaya ngikuti dia, Tapi yang namanya ilmunya Allah tidak bisa dipakai bohong-bohongan seperti itu. Kalau orang kaya beneran, yang dibutuhkan apa? Pertama yang dibutuhkan adalah privasi. Privasi itu harga jati dirinya tidak diketahui orang. Yang kedua adalah comfort, kenyamanan. Dan jenengan tuku panganan jadi nyam, berarti duitnya si abang. Paling akeh 10 lembar. Bakso kok regane 15.000 kayak gini rasanya. Kalau orang kaya tidak memikir begitu, ya sudahlah itu bakso harga 15.000 rasanya, bahkan 100.000 harganya seperti itu tidak apa-apa. Orang kaya nggak mau pikir pusing, ya, tidak mau menampakkan kekayaannya. Orang yang betul-betul kaya tidak perlu menggunakan baju mereknya yang berlebihan. Oh kita bisa menyaksikan setiap hari, ya, orang lewat, sepatunya wapi, 1 juta loh. Nah sepatu sampai Gus itu mereknya podo, itu kata sih 1 juta guna kurang saya tapi sih kata supir jenengan Gus nih numpak beda hotel sama numpak mobil. Loh, dia itu kan ingin mencitrakan dirinya sebagai orang kaya ketika naik bis. Dia naik bis macam ayu numpak ya. Ayu sih numpak bis tuh kali sing mobil dhewe. Sing mobil dhewe sandalan jepit, kaosan elek, kadang-kadang gak adus dhisik wis budal. Sadus nang kono ae. Ya kan? Nah, ini yang diceritakan Allah, ilmu yang ada di sini yang dikutip oleh Imam Ghazali dari Al-Qur'an. Faqala alladziina utul ilma wa ilakum sawabullahi khairun. Ya. Manajemen flexing itu kan orang yang di atas mameri yang di bawah, terus disuruh mencari lagi yang ke bawah, kaki kanan, kaki kiri. Ya, yang atas namanya upline, yang ke bawah namanya downline. Ya, kalau yang kanan kiri ke samping namanya crossline menurut mereka. Terus penampilannya upline itu datang dengan menggunakan mobil mewah supaya orang-orang yang lain percaya dengan penampilannya dia karena dia sedang melakukan manajemen flexing, manajemen pamernya. Nah, akhirnya apa katanya? Wailakum sawabullahi khair. Celaka oleh melode
lebih bagus. Akhirnya kan banyak orang yang jatuh ya, karena bisnisnya menggunakan manajemen seperti itu. Kenapa orang suka mengelola manajemen pamernya dia? Supaya orang lain mempercayai dia bahwa dia orang kaya, orang sukses. Bahkan gabung dengan salah satu artis, setiap hari tampil di situ dan dijuluki oleh orang lain. Mungkin kata-kata itu keluarnya dari dia. Crazy Rich, Badas, Crazy Rich Kediri, ya. Nah, kayak itu uang 1 juta. Dan ini kan tiang sodako kan ya napa jenenge kantongnya dikene wonge foto cet gitu. Niku manajemen flexing dengan ora krasa jenengan mengikuti manajemennya korun. Akhirnya korun ditenggelamkan Allah karena hartanya bukan karena ilmunya. Kedua, orang hebat tidak perlu menunjukkan kehebatannya. Orang kaya tidak perlu menunjukkan kekayaannya, gitu. Kalau penulis novel terkenal, dia tidak perlu menunjukkan bahwa dirinya adalah penulis novel terkenal. Berbeda orang kaya dengan orang artis, contohnya seperti Miss Indonesia, ya, Miss Indonesia atau Miss Amerika, Miss Universe. Dia kemana-mana menunjukkan dirinya bahwa dia itu adalah Miss Indonesia atau Miss Universe. Dia menjelaskan kegiatannya dia seperti ini, dia seperti ini. Tapi kalau dia orang kaya, orang hebat beneran, ingin ketemu jenengan kan begini, Mas saya minta tolong ya, bagaimana caranya saya bisa sowan ke Pak Haji Jalil, dan apa biasanya kesukaan Pak Haji itu, saya sowan ke sana begini. Itu kan kalau orang yang benar-benar kaya dan benar-benar pintar. Kalau orang yang sok kaya atau sok pinter, akhirnya ditemui orang saja membatasi diri, ya, membatasi diri. Ini juga seperti ini. Saya kan sering lihat orang dalam satu rumah makan dibayari sama dia. Banyak orang dibayari, kaget yang lainnya. Sopo itu kan? Ternyata itu malah orang kaya. Ya. Nah, akhirnya cara-cara seperti inilah yang akhirnya menjatuhkan kita, dikai cara-cara Allah yang enak, nyaman, aneh-aneh. Maka ini dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa ilmu-ilmu yang kita dapatkan harus bisa kita kelola dengan baik. Waqala ta'ala, waqala dan berfirman Allah Ta'ala. Watilkal amsalu nadribuha linnas. Watilkal amsalu, ya, dan ini al amsalu perumpamaan atau contoh, ya. Nadribuha yang saya buat ini tadi contoh linnasi untuk manusia semua. Bama yaqiluha, ya. Wama dan tidak ada yaqiluha yang bisa mengambil contoh, ya. Illal alimun, kecuali ya, orang-orang yang berilmu. Gitu, si nyontoh-nyontoh ini ujung-ujungnya tiba jatuh ketimpa tangga. Oh, jangan putus semangat. Berusaha itu gampang. Kita jatuh bangkit lagi, jatuh terus gimana? Kita sudah diberikan ilmunya melalui pelajaran Fir'aun, ya, melalui pelajaran yang ada di Korun. Faqala Allah Ta'ala, faqala dan berfirman siapa Allah Ta'ala,
Radduhu mengembalikan perkara itu, dengan bingung karo ilmune, ya bingung karo dunyane, kuliahe kadung dhuwur, enteke akeh, ate dadi wong biasa bingung, dadi pegawai kantoran sing sepatu cetok-cetok kayaknya sing nrimo, ya bingung lho. Semakin dhuwur ya kalau oleh pegawai ya semakin bingung. Kalau demikian, ya, radduhu kamu kembalikan ila rasuli kepada rasul, wa ila ulil amri dan kepada ulil amri. Ulil amri itu bisa diartikan pemerintah, penguasa yang sah, ya. Minhum di antara mereka. Rudda dikembalikan apa? Hukmahu atau hukmuhu, yaitu hukum-hukumnya fil waqa'ihi di dalam segala kejadian. Ila istimbatihim, ila pada istimbatihim, perumusan masalah. Wal haqqa wa al haqqa dan dihubungkan rutbatahum pada tingkatan ulama. Birutbatil anbiya'i, birutbati dengan tingkatan al-anbiya'i para nabi. Fi kasfi hukmillahi, fi kasfi di dalam mengungkap hukmillahi, hukumnya Allah. Iki maksudnya ngenten, dengan bingung walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Ya ulil amri adalah penguasa pemerintah yang resmi, yang berdaulat. Dikembalikan bagaimana Gus? Nah, gitu. Ini diperingatkan. Rudda hukmahu fil waqa'i, jadi dikembalikan hukmahu, hukumnya fil waqa'i, segala kejadian, ila istimbatihim, pada perumusan masalahnya. Contohnya ngeten, dilakoni wit-witan nang pinggir rembong kuwi wis dhuwur-dhuwur wis mangklung-mangklung musime udan. Nek kandan diketoki kok nibani wong. Tapi ora diketok-ketok, nek guru ngono sing ketiban. Gimana? Istikandani dalane jeglong-jeglong nang kon nambal. Sampai dicat putih-putih dilungkeri ora ditambal, tambal. Ono sing sosok jungkel mlebu Facebook, mlebu radio, mlebu media sosial kabeh nanti baru ditambal. Niku jenenge tidak pernah merumuskan akar masalahnya. Jika dari kalau Gusti Allah walau radduhu ya ila rasuli. Nah, kenapa mengembalikannya? Carilah orang yang memiliki ilmu setara dengan ulama. Ulama pun yang setara dengan pengetahuan para nabi dalam berijtihad. Ya. TV dengan tinggal ada guru ini kejadian tak pernah ditandangi. Baru ada kejadian ditandangi. Termasuk banjir. Karena ini ditulisi dilarang membuang sampah di sungai. Lewat sepeda motoran bulan tersuai. Belum kali konto
seret kali belum. Terus penuh dengan sampah, macet, akhirnya hujan banjir. Karena apa? Tidak bisa mengembalikan ila istimbatihim pada perumusan akar masalahnya. Wis dikandani sing jenenge limbah kuwi coba buang nang ngene kali. Akhirnya akeh wong budiken takut jemantik diomongi budal. Ya toh? Guru ngono sing budiken gak kene sing anu. Biyen atus sekali seluruh kula gak gatel, niki atus sekali gak gatel. Jadi jemantik ini sama kurang resikan Pak, jadi sampai ngene. Orang mesti aku mari atus nang kali, ternyata kali ini saiki penuh dengan limbah. Okay. Karena apa? Fil waqi ila istimbahi. Wis ngono tapi tetap tidak pernah menjadikan ini rumusan akar masalah. Wargaku gak sehat sebab iki, wargaku gak sehat sebab iki. Karena apa? Semuanya karakternya adalah Fir'aun sama Qarun. Saya diteplok baru menang. Oh ya ngejak koncone demo. Demo yang pergaulan meneng, itu namanya pengikut Qarun. Ya. Makanya kita jangan sampai terjebak seperti itu. Ya. Akar masalah sebaik apapun kita merumuskannya, wa alhaqa rodbatuhum bi rodbatil anbiya. Lek sing sampean jak guneman ngobrol duduk wong ngalim sing ilmune sambung kepada para nabi ya percuma. Sekarang mengatur strategi ngoyo-ngoyo ditembak kalau ngguri amplop coklat pretel. Kita yang di kambing hitam kan sih jadimu duduk aku kai. Betul lah. Akhirnya kambing-kambing putih pun dihitamkan. Ya. Ini bab ilmu yang ditulis oleh Imam Ghazali, ayat-ayatnya memang penjabarannya luar biasa panjang di bab ilmu. Ilmu yang menceritakan qala alladzina indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi. Ini yang dikisahkan adalah kisahnya Nabi Sulaiman dan Asif bin Barkhoya. Ternyata tergini rahasia-rahasia ilmunya Nabi Sulaiman semuanya ada di surat Yasin. Kitab yang saya terima ijazah dari guru saya rata-rata Thariqatul Aghniyahnya Nabi Sulaiman adalah surat Yasin. Nah, nanti Yasin kita bahas ketika nanti Ramadan. Nah, di surat Yasin pun sama, ketika harta datang kita wiritan. Yang saya ceritakan itu uang lewat seret. Dulu itu masih pecahan, ingat saya 10.000 yang paling besar, 10.000 coklat. Dan dipegang nggak bisa. Ternyata saya buka di kitabnya ini, oh kita harus baca Yasin 1 kali, terus membaca bacaan min baini aidim syaiton dan syaiton fa'asainahu bau la yubsir. Cuma membacanya, qiraahnya tidak seperti itu. Qiraahnya wajana min baini aidihim sudda wa min qalbi sudda fa'asainahu bau la yubsir. Penate dari maca Yasin dengan bacaan yang lain. Ya, ternyata yang bisa digunakan versi bacaannya tidak mengikuti bacaannya Hafiz yang biasanya dengan baca Yasin wal Qur'anil Hakimi innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim. Betul dibaca tanzilul azizir rahim. Jadi termasuk itu barulah duit sing liwat kita ada yang ceblok, nada terus ceblok. Sebabnya kuncinya passwordnya tidak pas. Okay. Mau coba merkosok salah. Ini nek tenggene tafsir Jalalain barang iki diterakin wae. Jadi kalau kayak contoh kekuatan ilmu, ya.
Lek iblis ternyata iblis menjelaskan maknanya nggih. Jalalan nggih sama, hampir sama. Contohnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau jelasnya detailnya pas Ramadan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun qad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Betul yu'minun tapi la yu'minun bacaannya. Okay. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahya. Makanya bukan fahya tapi bacaannya fahya ilal alqani fahum mughmaqun. Wa ja'alna min baini aydihim suddan wa min khalfihim suddan. Bukan saddan tapi suddan. Fasuddan fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum bukan anzartahum tapi anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bima firatu ajri. Nah ternyata bisa digunakan bacanya menggunakan qiraah sab'ah yang lain, baru uangnya bisa natap tangan saya. Jatuh terus noy. Dan akhirnya ketagihan. Itu termasuk lagunya apa bos? Makanya belajar bacaan kolun jenis kolun kalih waros. Okay. Baru tentu bisa digunakan. Pengen praktek, betul hanya praktek ya. Ya memang ternyata adanya bacaan qiraah sab'ah niku ada rahasia-rahasia tertentu di dalam bacaan. Pada waktu saya ngamalkan begitu kembali ke guru saya. Tuan guru, saya baca tetap lolos ini. Kamu bacanya gimana? Ya saya baca itu biasanya nggak bisa. Dulu ketika Nabi Sulaiman bacaannya tidak seperti itu. Logatnya ternyata diikuti sama kolun, sama waros. Akhirnya saya baca versinya kolun sama waros, ternyata bisa. Setelah bacaannya versinya waros yang terakhir ada uang dolar itu nilainya 1 juta US dollar. Terus jatuh. Giliran ditukarkan nggak bisa, nggak boleh keluar dari ruangan. Bapak punya uang dari mana? Bacaannya nggak meyakinkan kalau punya uang seperti ini. Ternyata itu uang yang punya hanya orang-orang tertentu. Ya konglomerat itu punya uang tertentu. Sama dengan sekarang. Jenengan pasti nggak punya uangnya konglomerat. Ya nggak ditahan, cuma tanya model dapuranmu duit model ini. Tapi hanya cair. Ya zaman dulu cair tapi didiskon. Karena saya nggak punya sertifikatnya. Ini contoh aja yang zaman sekarang. Ini uang ini. Ada betul jenengan? Nah, berarti bakat dari korun. Tapi gak ada ilmu nih, gak bisa nambah loh. Gak ada pinter jenengan.
11. Selembar. Lek kula mboten kula gawe dhuwit ngene iki tak dongani kaya Nabi Sulaiman ben tambah niki memang diciptakan oleh BI dengan tujuan tertentu kaya nggih. Pupung niki jek ana nang golek kan diwiriti nganggo ilmune Nabi Sulaiman. Ya kayu ya koyub ati di fulusan. Nggih. Iki jimat. Berarti jimat zaman dulu Pak Karno kan saged mungker-mungker ngeten to. Hanya kuwi. Yang punya hanya orang tertentu. Saya punya pecahan-pecahan yang lain. Oke, 1 lembar ada yang 2 juta dan sebagainya. Apa berlaku? Ya berlaku di kalangan tertentu. Kayak tuku ya nggak berlaku. Tapi uang itu juga berlaku. Kalian tanya ini. Itu hanya alat transaksinya orang-orang tertentu. Buat kita kan pertanyaan betul. Kadang atau nonton itu gak usah digawe, disimpan, dimpakno yang punya Nabi Sulaiman. Karena duit ini gue gak diceluk, kancane orang moro. Nanti ini, ketika gak tidur gak duit, ketika sih tak teko duit sing liyane teko. Nah tapi karena jenengan buatan duit magnetnya untuk uang, maka uang itu kadang datang pergi pun seenaknya, datang seenaknya, pergi pun seenaknya. Nek kula tak kei jaring begitu datang keluar nggak seenaknya. Jenengan kan duit ditawani, duit ini pokok ini sedino gratis gak tarik bayaran, nah kagem menesu wis pamitan. Jadi ada pecahan yang seperti itu rahasia di zaman Korun itu memang digunakan sesuatu. Ternyata Korun itu juga memiliki ilmu seperti itu, tapi disalahgunakan. Jadi duit diasma'i, baru dibacakan Ismul Allah, bisa memanggil teman-temannya yang lain. Kenapa kok pecahnya mesti ganjil? Betul pecahnya ngumpul 20.000. Alasannya BI karena ini memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Ternyata kan gak duit gitu filosofi ini. Ya karena waktu pun cukup dahulu, monggo kita ngewarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sholati ajma'in. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunawwiru biha qalbana wa taqdi biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum